Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di ruang Ngaring Si Cepot. Saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Sungguh beruntung karena kita bisa menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi sehat dan semangat. Agar Ramadan kita penuh dengan nilai-nilai hikmah, Kultum bersama Si Cepot Podcast hadir menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Jangan lupa untuk subscribe and like ya berbagai konten kami selama Ramadan. Sobat Religi, Al-Quran memiliki nilai-nilai yang penting dan bermanfaat diterapkan di sepanjang zaman, termasuk di era modern saat ini. Lalu, bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai Al-Quran di era modern seperti saat ini? Alhamdulillah, sore ini telah hadir bersama kita Ustazah Nurul Laila Alawiyah. Beliau penyuluh agama Islam yang insya Allah akan menyampaikan kultum berjudul Bagaimana Menerapkan Nilai-Nilai Al-Quran di Era Modern. Ayo kita simak. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Religi yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang beriman dan yang kafir, pembeda antara yang baik dan yang batil, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Namun, ketika ditanyakan apakah Al-Quran ini masih sesuai untuk dipergunakan di zaman modern sekarang ini, zaman yang sungguh-sungguh sangat berubah dan berbeda ketika zaman Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran. Setelah 1416 tahun yang lalu, apakah Al-Quran sekarang ini masih bisa dipakai? Ketika teknologi sudah semakin maju, ketika sudah hadir media sosial di antara kita, apakah Al-Quran ini masih layak kita pakai? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah sholihun likulli zaman wal makan. Al-Quran itu sesuai dengan segala zaman dan tempat. Dan hal ini pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk umat seluruhnya. Jadi di sini terjawab bahwa memang Al-Quran ini bisa digunakan dan sesuai untuk umat zaman dulu, umat zaman sekarang, dan umat zaman selanjutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sekarang melihat perkembangan zaman, perubahan-perubahan, berkembangnya teknologi yang semakin maju, hadirnya media sosial di antara kita yang tentu melahirkan banyak warna. Di antaranya adalah munculnya hoax yang pasti sering kita dengar. Bagaimana cara kita menyikapi hoax? Al-Quran menjawab, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa berita penting, maka telitilah terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Sangat jelas bahwa ketika ada informasi apapun sampai kepada kita, terlebih kita memegang media komunikasi yang dalam waktu sekejap berita bisa sampai ke hadapan kita, maka solusi yang terbaik adalah kita berpegang kepada Al-Quran. Kita tabayun dulu, kita teliti dulu kebenarannya. Setelah kita yakin bahwa berita itu adalah benar, baru kita sampaikan ke pihak lain. Begitu Al-Quran memberikan solusi. Untuk selanjutnya, di zaman sekarang juga berkembang pornografi dan perzinahan. Bagaimana Al-Quran memandang pornografi dan perzinahan ini? Al-Quran pun menjawab, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Untuk mendekati saja kita dilarang, apalagi untuk melakukannya. Apa tindakan-tindakan yang bentuknya kita mendekati perbuatan zina? Berkhalwat, berduaan. Ketika tidak ada orang lain yang menemani, itu merupakan pintu gerbang menuju perzinahan. Apalagi bersentuhan, berpacaran, yang itu adalah pintu-pintu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Apalagi kalau sampai terjadi perzinahan. Makanya dalam hal berkembangnya pornografi ini, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Al-Quran untuk menundukkan pandangan, tidak memandang seluruhnya. Dengan bekal iman kita, kita memilah mana yang harus kita pandang dan mana yang harus kita tidak pandang. Apa tujuannya? Untuk menjaga terpeliharanya keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Sobat religi yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya yang sedang berkembang pada saat ini adalah pinjaman online, atau yang kita kenal dengan pinjol. Ya, betul. Pinjol ini memang sekarang sudah marak, ya Pak. Nah, bagaimana Al-Quran memandang tentang pinjaman online ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, yang artinya Allah tidak akan memberikan keberkahan terhadap riba dan akan menyuburkan terhadap sedekah. Jadi jelas larangan kita bermain-main dengan riba, karena sebanyak apapun rezeki yang kita peroleh dengan terkandung riba, maka Allah akan cabut keberkahan dari rezeki kita. Dan Allah akan menyuburkan orang-orang yang sedekah. Bahwa ketika kita gemar bersedekah, maka akan terus sama Allah ditambah, dan terus ditambah. Karena memang sudah jelas janji Allah, wa yurbis shadaqah, dan Allah akan menyuburkan dari sedekah. Masya Allah. Yang ketiga adalah judi online, atau yang kita kenal dengan judol. Judol ini pun dibahas dalam Al-Quran. Bagaimana hukumnya judi online? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi,
berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhi. La'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Sobat religi yang dirahmati oleh Allah, jadi sangat jelas bahwa Al-Quran ini memang sesuai untuk kehidupan di setiap zaman dan tempat. Dan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Al-Quran yang sedikit tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, kita dawam membaca Al-Quran. Baca dulu ya. Yang kedua, kita pelajari kandungan dari Al-Quran itu. Dan yang ketiga, kita amalkan semua ilmu yang kita miliki dengan amal perbuatan kita. Kesimpulannya, semakin bertambah ilmu kita, bertambah keimanan kita, dan bertambah amal soleh kita. Amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat hingga yaumil akhir nanti. Amin, ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah Sobat Religi, kultum yang luar biasa menggugah, menginspirasi kita telah disampaikan oleh Ustazah Nur Laila Alawiyah. Semoga kita bisa senantiasa menerapkan nilai-nilai Al-Quran Amin. di era modern ini sepanjang hayat. Amin. Insyaallah. Selamat menyambut buka puasa. Selamat menyambut buka puasa, dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.